الهجرة رحلة هادينا حمل الإسلام لنا دينا الهجرة رحلة هادينا حمل الإسلام لنا دينا فسلام الله على الهادي والكون يردد آمينا. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulillahi nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa wa haula'i humul mujtaba. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah khaliqus samawati wal ardi wa ma bainahuma thumma 'alal 'arsy istawa wa huwa alladhi asra bi 'abdihi minal masjidil harami ilal masjidil aqsa wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh khatimul anbiya'i wal mursalin sayyidul bashari wal wara wa laqad ra'ahu nazlatan ukhra 'inda sidratil muntaha. Qala Allah Ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang terhormat segenap pengurus Dewan Kemakmuran Masjid, yang terhormat segenap pengurus RT RW, yang terhormat seluruh yang hadir. Bu, kompornya udah dimatiin, Bu. Siapa yang tadi ngidupin kompor? Kayaknya nggak ada yang ngidupin kompor nih, Kang. Karena udah ada tukang masak. Tukang masaknya tinggal dipanggil pakai HP. Yang penting ada pulsanya. Pertama-tama mari kita bersyukur ya. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Hujannya rata se-Jawa Barat. Alasan. Ya, anugerah banget ya. Jadi saya kesini nampak lebih ganteng. Jadi kaget apa karena saya ganti baju kemudian langsung disambut berdiri. Oh enggak, ternyata pas mahalul qiyam ternyata. Pas banget ya kan. GR banget tadi saya. Wah, motor saya aja belum kelihatan udah pada berdiri gitu ya. Apa setajam itu telepatinya gitu kan. Nah, ternyata takdirnya pas, bukan kebetulan ya, takdirnya ternyata pas mahalul qiyam. Tapi saya jadi lebih ganteng karena pakai jas, tinggal mempelai wanitanya di sini. Kita bersyukur alhamdulillah malam hari ini diberikan oleh Allah SWT pertama kehidupan. Alhamdulillah, karena kalau salah satu di antara kita ada yang meninggal nggak jadi pengajian tapi jadinya tahlilan. Untuk memastikan itu boleh sambil dicolek ini, oh orang beneran, ya kan? Khawatir malaikat mungkar nangkir, ya kan? Terus kita ternyata mendapatkan kenyataan yang berbeda, seperti seseorang yang tahu kalau itu mimpi ketika dia bangun tidur. Dan nikmat kehidupan itu salah satu nikmat yang akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Selain nikmat harta ya, nikmat hidup, nikmat muda, umur, ilmu, sama harta. Juga kita bersyukur alhamdulillah kita malam ini juga mendapatkan hidayah taufik. Bukan taufik hidayat sih. Ya, hidayah taufik. Kalau taufik hidayat udah gantungin raket kayaknya. Mungkin anak-anak Gen Z ini nggak tahu tuh siapa yang disebut itu. Kamu tahu? Kalau Megatron tahu? Tahu ya Megatron ya. Megawati yang menyebabkan voli jadi tenar lagi.
Nah, hidayah taufik itu berupa iman sama Islam. Nah, ketika seseorang menjadi beriman dan berislam, kemudian bisa sefrekuensi dengan kemestian kewajiban yang melekat pada iman dan Islam, itulah yang disebut dengan hidayah taufik. Di luar sana atau banyak manusia yang statusnya nampaknya muslim, mukmin, tapi perilakunya tidak menepati ya kan keharusan kemestian seorang yang muslim dan mukmin. Misalnya muslim tapi nyakitin orang dengan kata-katanya, dengan tangannya, bahkan mungkin dengan perbuatannya yang mengkorupsi harta negara, yang harusnya gas murah jadi mahal, yang harusnya pendidikan semua gratis jadi ada yang gratis ada yang bayar, gitu kan. Nah, itu adalah hidayah taufik diberikan oleh Allah kepada siapa yang Allah kehendaki dan diambil dari siapa yang Allah kehendaki. Juga kita malam ini Masya Allah diberikan waktu yang berbeda dengan saudara-saudara kita yang lain, juga pada sehat walafiat ya. Paling kalau sakit ya kolesterol ya kan, standar lah gitu kan, apa gula darah atau asam urat ya kan. Itu sebenarnya sakit juga, tapi belum tentu menjadi penghalang atau menjadi penyebab kita nggak hadir. Karena kalau sakit itu menjadi udzur syar'i, ada syaratnya. Ada syaratnya. Kapan sebuah sakit itu jadi udzur syar'i? Ketika seseorang sakit kemudian ikut pengajian tahun baru Islam, sakitnya tambah parah, ya kan? Habis pulang dari sini tambah parah tuh sakitnya, atau habis pulang dari sini nggak sembuh-sembuh tuh penyakitnya. Ya, itu berarti udzur syar'i itu. Hati-hati, ya kan? Hati-hati. Nanti pulang tiba-tiba ke UGD gitu. Sebenarnya nggak perlu itu, nggak perlu ikut ngaji gitu. Kalau nanti pulang langsung ada ke UGD ya. Tapi itu asesmennya harus sama dokter, ya kan? Atau berdasarkan pengetahuan masa lampaunya. Oh, saya kalau begini akan begini berdasarkan keterangan begini dari dokter A, B, C, D gitu. Nah, ini adalah nikmat-nikmat yang Masya Allah berkolaborasi sedemikian rupa sehingga menjadikan kita berada di majelis kebaikan di malam hari ini dengan berbagai drama yang mengiringinya. Karena kita kan aktor-aktor yang jalanin peran nih. Drama kita masing-masing punya drama, punya peran sendiri, aktor-aktor utama dalam kehidupan kita masing-masing. Jalanin skenario dari Allah Subhanahu wa taala, prioritaskan untuk tetap sejalan senafas dengan perintah Allah dan contoh nabinya, maka kita akan jadi aktor yang selamat dunia akhirat. Salawat dan salam kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Malam hari ini kita temanya itu adalah tentang tahun baru Islam. Hal sederhana sih sebenarnya. Saya punya hadiah, ke bawah nggak ya? Wah, alhamdulillah nggak ke bawah nih. Tapi boleh pilih nih, kantong kanan, kantong kiri, atau tirai 3. Nah, saya biasanya kan nungguin kan pertanyaannya apa baru angkat tangan kan. Nah, kalau saya enggak, pertanyaan saya enggak seremeh itu, ya kan? Kalau ada yang mau hadiah, angkat tangan dulu baru saya kasih pertanyaannya. Ya. Lah kalau pertanyaannya dulu ngukur lah saya bisa angkat tangan gitu. Kalau kita enggak, itu udah standar banget gitu kan. Nah, saya enggak sestandar itu, saya enggak semudah itu untuk ditebak ya. Jadi kalau ada stand up komedi itu komedinya ngajak mikir, kalau saya juga sama. Ada yang berani nggak? Angkat tangan dulu baru saya kasih pertanyaan. Ada yang berani? Jadi pengajian belum dimulai, mau dikasih pertanyaan dulu kan. Kira-kira jawabannya apa kan pasti bingung, ya kan? Nggak ada nih. Antum nggak mau coba angkat tangan? Baik. Udah kasih kuis. Oh, udah ngasih kuis tadi ya? Iya, aja kuis. Baik. Nggak boleh ngelawan raja berarti saya songong baik tadi ya. Baik.
Teman-teman, kan kita sekarang itu memperingati tahun baru Hijriah. Pertanyaan dasarnya, siapa di antara teman-teman itu yang ingat ya kan tanggal lahirnya berdasarkan Hijriah? Ya kan? Ingat, kita memperingati tahun baru Islam tiap tahun gitu. Emang nggak tergelitik gitu? Nggak penasaran versi lahirnya Hijriah tanggal berapa, bulan apa, tahun berapa gitu? Nggak ada yang tergelitik. Iya juga. Itu pertanyaannya pasti nggak ada yang bisa, jarang yang bisa jawab, ya kan? Ya, jarang yang bisa jawab karena apaan sih kan nggak ditanyain di ketika sama petugas bank ya kan gitu. Tanggal lahirnya berapa versi hijriahnya mas gitu kan. Ya, mungkin nanti kalau perbankan syariah itu sudah begitu bagusnya, boleh jadi verifikasi data nasabah itu selain nanya ini ibu kandung, ya kan boleh jadi ya kan tanggal lahir versi hijriah, ya kan. Kenapa hal ini tidak menjadi biasa dalam kehidupan kita sebagai seorang muslim? Ya karena tidak dibiasakan. Tidak dibiasakan. Selalu aja tiap tahun tuh jamaah pertanyaan yang sama. Pak Ustadz, puasa mulai kapan? Buset, dari semenjak puasa itu diwajibkan belum pernah berubah permulaannya. Mulai tanggal 1 Ramadan. Ya enggak sih? Iya iyalah, masa enggak? Ya tapi kenapa tiap tahun begitu? Orang kemudian ribut juga. Kita mau puasa Arafahnya kapan? Ngikut Saudi atau ikut tanggalan sini? Ya kan? Itu kan selalu demikian. Hal ini kemudian memantik kita. Emang Pak Ustadz tahu? Iya, tanggal versi lahirnya. Ya tahu lah. Sebelum saya nanyain itu, saya searching dulu. Iya kan, searching dulu hari gini ya kan. Bisa tanya EIWA kok ya kan. Misalnya kan ada ya, enggak, tapi saya enggak. Saya itu pertama kali tahu dan itu sekitar tahun 1996. Udah lahir belum? Udah. Alhamdulillah. Pasti di sini ada ya kan yang hadir 1996 belum lahir ada saya yakin. Ya. Yaitu ketika saya pertama kali ngelihat buku fikih sunnah Said Sabiq versi Arab. Kalau biasanya kan lihat Hafinatun Najah gitu kan. Tapi itu fikih Said Sabiq itu di kata pengantarnya ya kan. Di kata pengantarnya itu ada tanggalan. Nah, ada tanggalan dua versi di kata pengantarnya itu, versi miladiah, versi peredaran matahari dan versi peredaran bulan. Nah, kan itu kan yang membedakan secara esensial penanggalan Hijriyah yang kita sebut dengan Hijriyah dengan Masehi itu kan gara-gara perbedaan makhluk Allah yang kita gunakan untuk ngukur tuh. Ya kan? Sehingga apa? Nanti ada jeda tuh teman-teman. Ada perbedaan, ada gap antara 1 tahun peredaran matahari dan 1 tahun peredaran bulan. Nah di buku saya Sabiq itu, kenapa 1996? Karena saya pertama kali masuk pesantren tuh, ya kan? Pertama kali masuk pesantren, ya, di pembukaan itu di pekan ta'aruf dapat hadiah. Hadiahnya buku yang saya nggak bisa baca itu, karena baru masuk lah. Saya kan lulusan sekolah negeri. Masuk pesantren itu kan tersesat ke jalan yang benar. Selain mungkin cara Allah mengabulkan cita-cita saya. Dulu saya cita-citanya sederhana banget. Nggak rumit kayak anak-anak sekarang cita-citanya pengen jadi konten kreator, ya kan? Jadi pemain game elektronik atau elektrik. E-sport gitu kan. Kalau saya dulu sederhana. Kayak saya ini kan orang pedalaman, Pak. Saya itu dari pedalaman Sumatera Selatan. Ngebayanginnya aja sampean nggak sanggup itu pasti. Ya kan? Ngebayanginnya. Dulu di masa saya tahun segitu itu, kalau pulang telat sedikit itu nggak bisa sampai rumah karena harus nunggu speedboat esoknya lagi. Ya kan? Ngomong ngebayangin, nggak kebayang. Belum lagi itu di bawah jembatan Ampera itu dulu sarang preman itu. Sarang preman luar biasa. Masih ingat, Pak?
Ya kan? Ya baru-baru inilah jadi tempat wisata kan, alhamdulillah ya kan. Jadi kemana? Benteng Kuto Besar, ya kan? Enak gitu kan. Di situ banyak tempat makan. Nah, di tanggalan itu itu ada tertulis, ya, tertulis 1440 Hijriah. Di atasnya 1980. Wih, itu tahun lahir saya itu. Saya udah tahu tahun lahir saya versi dia ya 1440. Ya. Dan ternyata hari ini ketika saya diminta ceramah itu bermanfaat ternyata untuk memantik, ya kan, untuk nantangin jemaah siapa yang mau jawab pertanyaan saya sampai nggak berani, ya kan. Dan karena saya lahir 19, itu sekarang mudah banget ternyata dengan kemajuan teknologi itu sekarang mudah banget nyari itu, ya kan, nyari itu. Dan ternyata disitulah saya tahu hari lahir saya itu salah. Untuk pertama kali. Dulu keyakinan saya lahir itu hari Selasa. Ya kan? Kalau pakai pasaran harinya orang Jawa yang sebulannya 35 itu. Ya, itu Selasa itu Legi. Ya kan? Selasa itu 4, Legi itu 3. Ya, sampai tahu tuh saya, ya kan? Itu bilangan terkecil dalam tanggalan pasaran Jawa. Ya kan? Rezekinya kecil itu. Kata yang nafsirin, ya kan? Tapi kan saya lawan, nggak mungkin rezeki kecil, nggak mungkin saya walaupun kecil cukup untuk kehidupan saya. Gitu. Jadi kalau berdasarkan KTP saya umurnya sekarang 45 tahun, ya kan? Mau 45, tapi versi Hijriah saya udah 46. Rugi kan? Beda 2 tahun, udah beda 2 tahun. Nah, kenapa ini saya jadikan semacam frame pembukaan? Agar kita, ya kan, mengingat kembali tentang bagaimana kita berinteraksi hari-hari kita itu adalah hari-hari yang interaksinya itu adalah harusnya lebih dominan interaksi hablum minan nas atau hablum minallah. Dominannya kan harusnya hablum minallah yang lebih dominan. Dan tidak ada hubungan seorang hamba kepada Allah kecuali dikaitkan dengan penanggalan Qamariyah atau penanggalan Hijriyah, ya kan? Itu tadi puasa nggak akan berganti tuh, selalu 1 Ramadan mulainya, ya. Selalu 1 Ramadan. Idul Fitri selalu 1 Syawal, ya kan? Besok kalau mau puasa Asyura, tanggalannya pakai tanggalan apa? Kan tetap pakai tanggalan Qamariyah. Kan nggak mungkin puasa Asyura, puasa tanggal 10 Muharram, ya kan? 10 Agustus gitu, nggak ada, ya kan? Nggak ada, ya kan? Sehingga hampir keseluruhan, kalau tidak bisa hanya sebagian kecil yang enggak, interaksi ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala itu terkait dengan apa? Penanggalan Qamariyah, yang kemudian penanggalan Qamariyah ini dijadikan patokan untuk penentuan kalender Hijriyah, ya kan? Kan kalender Hijriyah ini nggak serta-merta terjadi, ada sejarahnya. Ada apa? Ada sejarahnya. Gara-gara pertanyaan mulainya itu. Pertanyaan gubernur Mesir zaman Umar ibn Khattab. Ada surat yang telat sampai ke kantor gubernur Mesir. Dua surat itu berbulan Sya'ban. 2 surat berbulan Sya'ban. Sang gubernur nanya, ini surat yang mana yang duluan? Karena cuma ada tanggal 10 Sya'ban dan tanggal 11 Sya'ban, ya kan? Nggak ada tahunnya. Nggak ada tahunnya. Jadi bingung mau mengimplementasikan, ya kan? Ini gimana nih menjalani yang ini dulu atau yang ini dulu, gitu. Maka kemudian gubernur Mesir, kalau tidak salah pada waktu itu adalah Muawiyah bin Abi Sufyan, mengutus orang untuk bertanya kepada Umar ibn Khattab.
Untuk bertanya kepada siapa? Umar ibn Khattab, karena beliau presidennya, beliau khalifahnya, ya kan? Beliau khalifahnya. Lalu sang khalifah kemudian mengumpulkan semua cendekia dari kalangan sahabat untuk kemudian memutuskan, kita mau gunakan versi seperti apa nih? Ada pertanyaan kayak gini nih, ternyata krusial, ya kan? Tanggalan itu ternyata krusial. Ya. Sampeyan kalau utang, ya kan? Yang paling harus diingat kapan? Ya, kapan tanggal bayarnya? Ya kan? Tanggal bayarnya dan tahunnya, jangan sampai hutangnya tahun 2025 bayarnya tahun 2022, kan nggak bisa. Kan nggak mungkin. Kenapa saya sebut hutang? Karena satu-satunya ayat terpanjang di dunia dan akhirat dalam Al-Quran itu ayat tentang hutang. Satu halaman sendiri, ya kan? Surat Al-Baqarah ayat 282. Belum pernah ada ayat dalam Al-Quran yang sepanjang surat tentang hutang, ayat tentang hutang. Posisinya sebelah kanan, sebelah sini itu sebelah mana? Sebelah kiri, dari pojok atas sampai pojok bawah itu satu ayat. 282. Makanya saya kalau ada santri ngeluh, Pak Ustadz, sebenarnya ntar aja ya, ayatnya panjang-panjang. Iya kan? Saya bilang, coba mana yang panjang? Oh itu. Coba buka halaman sekian, sekian. Kalau ayatnya lebih panjang dari itu baru boleh ngeluh. Ya kan? Orang saya aja hafal ayat yang sepanjang itu, saya bilang gitu kan. Kita bisa hafal, semua orang bisa hafal, karena kenapa nggak hafal? Karena nggak mulai ngapal. Ya kan? Kenapa orang nggak hafal? Karena nggak mau mulai hafal, ya kan? Padahal kadang-kadang itu hafal tuh nggak sengaja, ya kan? Tiap malam Jumat baca Yasin, gitu kan? Nggak sadar, tahu-tahu hafal, gembeleng, melinti, ya kan? Kalau datang tahlilan nggak bawa tuh, nggak bawa Yasin, udah hafal, ya kan? Oh enggak, di sana udah disediain ternyata, gitu kan? Tapi rata-rata bacanya ngelihat beneran nggak? Enggak, ya kan? Itu pegangan tuh biar nggak jatuh aja tuh. Ya kan, setengah hafal, mungkin 2/3 hafal. Nah, teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, lalu dikumpulkan, dan tahu enggak apa usul apa yang ada di benak para sahabat pada waktu itu? Itu rata-rata seperti isi benak kita hari ini. Ya kan? Rata-rata. Kalau misalnya itu, ya, misalnya, dan ini bukan hanya di peristiwa ini aja, ya kan? Mereka berdasarkan experience interaksi dengan masyarakat dunia pada waktu itu, ngusulinnya adalah kita gunakan hari kelahiran Nabi yuk sebagai titik mula, ya kan, penghitungan tahun Hijriah. Atau, ya kan, berdasarkan meninggalnya, gitu. Sama, karena apa? Dan semua usul itu belum bisa diterima oleh Umar bin Khattab. Sama seperti ketika perintah sholat pasca Isra Mi'raj, ya kan? Setelah kemudian hijrah ke Madinah, gimana nih cara ngasih tahu orang? Tahu nggak apa yang diusulkan para sahabat? Kalau sekarang kalau ingin ngasih tahu orang sholat, apa tengernya, apa tandanya? Suara adzan, ya kan? Suara adzan. Pas sahabat Rasulullah, gimana kita tahu kalau kita masuk waktu sholat ya? Menurut kalian bagaimana? Apa usulnya? Nyalakan api, ya kan? Bunyikan lonceng, ya kan? Kenapa? Karena di interaksi mereka, ya kan? Tahu, ya kan? Oh, kalau senior kita Nasrani, ya kan? Pakai lonceng, pakai trompet, pakai api, gitu kan? Nandainya. Sampai kemudian Allah SWT ilhamkan kepada sahabat tuh suara adzan itu yang kemudian diperdengarkan kepada Nabi Muhammad SAW. Kalau nggak salah yang bermimpi itu Bilal. Makanya sampai sekarang tuh orang yang mengumandangkan adzan selalu disebut Bilal. Padahal adzan itu kan adzana yu'adzinu fahuwa mu'adzinun, bukan fahuwa Bilalun. Kan fi'ilnya kan adzana yu'adzinu, ya kan?
Isim fa'ilnya syukurin kalau nggak tahu ya. Ya kan? Isim fa'ilnya namanya muadzin. Tapi kenapa disebut Bilal? Karena dulu yang diantara atau kalau tidak salah pertama kali yang mendapatkan inspirasi untuk adzan Allahu Akbar itu Bilal bin Rabah. Gitu. Dan Rasulullah punya 2 muadzin terkenal, tapi yang satunya nggak viral seperti Bilal. Ya kan? Namanya Abdullah bin Umi Maktum. Itu muadzinnya Rasulullah juga. Dan beliau tunanetra tuh. Disabilitas kalau kita bilang sekarang. Ya kan? Disabilitas. Teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita kembali lagi tuh. Ya kan, kita kembali lalu dari sekian banyak yang usul, kalau tidak salah kemudian muncul Abdullah ibn Mas'ud. Ngusulin bagaimana kalau penghitungan itu dimulai semenjak hijrahnya Nabi Muhammad SAW. Ya kan? Hijrahnya Nabi kemana? Dari Makkah ke Madinah. Walaupun dalam sejarah Islam sekurang-kurangnya Dr. Sofiyur Rahman Al-Mubarakfuri, Dr. Said Ramadhani Al-Buti menuliskan 2 peristiwa hijrah. Satu hijrah ke Habasyah, ya kan? Yang tapi tidak dipimpin oleh Nabi Muhammad SAW, tapi dipimpin oleh sepupunya. Sepupu ya kalau anak paman itu kan? Ja'far bin Abi Thalib membawa 76 orang yang ikut serta ke sana, berdakwah di sana. Baru yang kemudian yang kedua adalah hijrah ke Madinah, dari Makkah ke Madinah. Maka peristiwa itu lalu kemudian disepakati sebagai titik tolak, dipakai semenjak pemerintahan Umar ibn Khattab. Tidak dipakai sejak Rasulullah. Ya kan? Jadi kalau mau dibilang bid'ah ya agak bid'ah itu. Halo, karena Rasulullah nggak make. Ayo gimana ayo? Masuk neraka nggak itu kira-kira? Ya, asik banget. Ya kan? Karena ini agak menarik nih, karena bid'ah itu bukan hukum, tapi sifat. Apa hukumnya? Wajib, sunnah, haram, makruh, mubah, hanya itu hukum. 5 itu, yang lain mah hukum yang dikenalkan dalam usul fiqh ya 5 ini, ya kan? Nah, kalau yang bid'ah itu adalah karakteristik sifatnya, ya kan? Bahkan kalau nggak salah Umar ibn Khattab juga itu yang bilang, ya kan? Sebaik-baik bid'ah adalah sholat tarawih berjamaah. Ya, itu Umar bin Khattab yang bilang, masa orang karena dulu Rasulullah SAW nggak pernah setiap malam tuh sholat tarawih berjamaah. Malam pertama sholat belum ada yang ngikutin, malam kedua ada yang ngikutin. Malam pertama sholat ada yang ngikutin sedikit, kemudian cerita wah ada sholat tuh. Malam kedua bludak tuh, malam ketiga udah sholat di rumah aja. Kan kalau mau sesuai dengan sunnah, tarawihnya cuma malam pertama sama malam kedua. Kan nggak begitu caranya tadi kan? Istimbatul ahkamnya tidak begitu. Nih, mohon maaf nih kalau ada istilah-istilah agak asing nih ya. Itu supaya memantik mau mau searching itu nanti. Baik, kita kembali lagi. Kenapa kemudian Umar ibn Khattab menyetujui ide itu? Karena hikmah yang sangat luar biasa. Hijrah itu momentum perubahan, sehingga artis-artis yang dulu ngaco, gitu kan, kemudian jadi baik, itu bikin asosiasi atau semacam perkumpulan artis-artis, artinya artis hijrah, ya kan? Maksudnya apa? Perubahan perilaku, ya kan? Perubahan perilaku. Karena masya Allah, ketika Nabi Muhammad SAW berada di Mekah itu, beliau ditindas, ya kan, dipersekusi, ya kan, kemudian dikata-katain, difitnah, diboikot secara ekonomi, ya kan, kemudian diputuskan berbagai macam sarana kehidupannya. Begitu pindah ke Madinah, ada perubahan yang sangat esensial dan fundamental, perubahan yang sangat luar biasa. Ya kan? Karena apa? Terjadi kemandirian
Dulunya Rasulullah SAW hanya pemimpin spiritual di Mekah, ya kan? Kemudian begitu ke Madinah menjadi pemimpin spiritual sekaligus pemimpin siasah, pemimpin politik sebagai apa? Kepala negara. Kalau misalnya Madinah mau dianalogikan sebagai sebuah negara, maka kemudian pertama-tama hal itu terjadi karena Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat At-Taubah ayat 24. Inna iddatasy syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah Subhanahu wa taala ialah 12 bulan. Yang ASN angkat tangan. Yang aparatur sipil negara angkat tangan. Enggak ada. Wah? Samping-samping ini. Hah? Ini udah dapat gaji ke-14. Udah. Udah habis. Ke-13 udah. Untuk daftar itu sejak itu adalah anomali. Gimana mungkin ada gaji bulan ke-13, ada gaji bulan ke-14, uang bulannya cuma 12 ya kan? Ayo, ini kan kena nggak sampean? Ya kan? Ya. Itu cuman istilah ya. Cuman istilah. Kalau 14 itu THR ya. Ya, kalau 13 itu bantuan untuk biaya sekolah ya. Iya. Walaupun gak nerima saya ya tahu aja ya kan. Turut bahagia kalau tempatnya bahagia. Alhamdulillah. Berarti 13-nya udah cair. Ya kan, karena mau daftar ulang sekolah kan. Ya gitu. Habis perpisahan ya kan gitu. Nah, ternyata mungkin pemerintah Indonesia itu tahu nggak sih, kalau mungkin saya patut diduga kalau dalam perkara pidana itu ya, patut diduga terinspirasi dari perilakunya orang Quraisy. Ya. Di ayat 25 atau 26 itu diilustrasikan tuh. Kalimatnya begini, innaman nasi'u gitu. Ziyadah. Jadi orang Quraisy, ya ziyadah nama benar. Jadi orang Quraisy itu pengen tetap bisa perang. pengen tetap bisa perang. Kenapa? Karena di balik perang itu ada keuntungan ekonomi. Jangan kaget kalau hari ini ada lagi perang-perangan. Masuk nih. Jangan teralihkan fokusnya. Tetap kita harus fokus untuk nolong, doain saudara-saudara kita yang di mana? Wis pinter aja. Ya kan, berhasil loh hati kata kami. Jangan sampai kenapa? Jangan sampai teralihkan. Fokus kita ada tetap membantu saudara-saudara kita Palestina yang di mana? Yang di Gaza, ya kan? Yang sedang di luar biasa. Ini sudah mulai lagi sandiwara nih, payung viktiman nih kan. Tapi itu moga-moga nggak jadi pembuka pintu perang dunia ketiga ya. Nah, kalau artinya apa? Sebenarnya kalau jadi perang dunia ketiga, yang untung orang Islam kok. Yang untung orang Islam, karena kemudian setelah itu akan terjadi kesejahteraan yang belum pernah terjadi pada kehidupan orang Islam. Akan sejahtera, ya kan? Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, itu akan jadi kenyataan. Gitu kan? Apa kata orang Sunda tuh, non? Gemah repeh kalau orang Sunda mah repeh. Kalau ripah itu orang Jawa berarti, ya kan? Nah, itu akan terjadi, ya kan? Nah, teman-teman, kita kembali lagi tuh. Tadi orang Quraisy, Allah mengatakan inna iddatasy syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah. Sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah itu 12. Yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Ya. Hari di mana Allah Subhanahu wa taala, hari sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi, di antara 12 bulan itu arba'atun hurum, ada 4 bulan yang mulia atau 4 bulan haram. Rohnya pendek, bulan haram. Ya kan? Bukan bulan haram. Karena kalau bulan haram, haramnya artinya sama dengan lawan dari halal.
ya kan? Bulan haram, yaitu roknya pendek, bukan haram seperti daging babi dan barang curian, ya. Itu haram. Nah, kalau minha arba'atun hurum, hurum itu jamak dari haramun, haramani, hurumun. Kalau nggak pakai suara, kebakar suara, kedengaran kayaknya suara saya. Walaupun pulangnya batuk 3 bulan ya. Baik. Coba cek soundnya yang di situ. Jangan sampai kayak Iwan Fals zaman dulu ya. Konser di GBK, ya kan, nggak ada yang nyediain panggung, nggak ada yang nyediain sound, ya kan. Hujan terus gini, ya kan. Jadi keajaiban nanti ya. Kita kembali lagi tuh, ya kan? 4 bulan yang mulia ini, bulan haram ini, bulan mulia ini disebutkan oleh, kalau Al-Quran kan nggak nyebutin. Minha, di antara 12 bulan itu, arbaatun, terdapat 4 bulan yang mulia. 4 bulan yang mulia yang mana? Ya kan? Ya. Bukan Januari, bukan Februari, bukan. Tapi menggunakan 3 bulan berturut-turut. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, ya kan? Dan yang satunya Rajab. Ini nama-nama bulan ini, guys, sudah dikenal oleh orang Arab sebelum datangnya Nabi Muhammad sebagai nabi. Udah dikenal. Yang belum dikenalnya tahun hijriyahnya, ya kan, tahun hijriyahnya. Kenapa? Karena nggak tahu awalnya gimana. Ada sejarahnya, ya kan. Disebut Muharram itu kenapa, disebut Safar itu kenapa, disebut Rabiul Awal itu kenapa, disebut Rabiul Tsani itu kenapa, Jumadal Ula, Jumadal Tsani, Sya'ban, ya, Rajab, Sya'ban, itu ada sejarahnya, ada kronologisnya, ada alasannya, ya, ada alasannya. Ingat nggak? Waktu datang ke Madinah, Nabi Muhammad SAW memerintahkan untuk puasa Asyura, ya, untuk puasa Asyura. Ketika puasa, ternyata kan yang tinggal di Madinah bukan semuanya orang Islam, ya kan? Walaupun orang Islam nampaknya mayoritas kayak di Indonesia lah gitu kan. Ternyata orang Yahudi juga puasa. Lalu wadul, konsultasi, ya kan? Mama curhat dong, nah gitu kan. Aa dan mama, ya. Nah cerita, ya Rasulullah, ternyata orang Yahudi tahu puasa juga gitu. Cuma apakah puasanya itu sahur dulu kemudian berbuka seperti kita? Enggak diceritain, karena esensinya bukan itu. Dan ternyata puasa itu ibadah yang sudah setua peradaban dunia, ya. Lalu apa kata Kanjeng Nabi? Kalau gitu tahun depan kita akan puasa sejak tanggal 9, ya kan? Tadi perintah adzan, tidak mau pakai api, nggak mau pakai trompet, nggak mau pakai lonceng. Kemudian ketika Nabi Muhammad, ketika Umar bin Khattab ngumpulin sahabat, ya kan, pengen memutuskan menggunakan bagian yang mana dalam peristiwa kehidupan Nabi yang pengen dijadikan titik awal penanggalan hijriyah, titik awal penanggalan dalam Islam. Ada yang usul sejak kelahirannya nggak disetujuin. Tahu kenapa alasannya? Karena mirip dengan orang Nasrani dan Yahudi. Termasuk ketika puasa Muharram tanggal 10, kata Nabi, kalau orang Yahudi puasa tanggal 10, kita tanggal 9 dan 10. Apa esensinya? Orang Islam tidak boleh memiliki kesamaan di antara perbedaan, atau yang membedakan orang Islam dengan kaum lainnya itu tidak ngikutin gaya, tata cara, kebiasaan 2 golongan sebelumnya, yaitu Yahudi dan
Nasrani, walan tarda angkal yahudu walan nasara. Kan gitu kalimatnya. Termasuk ketika puasa Muharram. Dan tahukah para netizen sekalian, ternyata tahun depannya Nabi Muhammad apa? Wafat. Apa lagi? Meninggal. Ya kan? Apakah Nabi Muhammad meninggal? Apakah Nabi Muhammad wafat? Ya kan? Kalimatnya enggak gunakan wafat dan meninggal, tapi intaqala ila rafiqil a'la. Enggak meninggal kalimatnya. Enggak wafat kalimatnya. Yang digunakan dalam kitab-kitab itu, ya kan, tidak tufiya, tapi intaqala ila rafiqil a'la. Tahu enggak artinya? Intaqala yang takilu artinya move, berpindah. Ila ke rafiqil a'la, tempat yang lebih tinggi. Jadi beliau berpindah dari tempat yang rendah ke tempat yang lebih tinggi. Apa tempat yang rendah itu? Dunia. Ya kan? Yang lebih tinggi itu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu jangan salah. Ya kan? Kenapa tadi pada mahalul qiyam? Why? Ya kan? Kenapa ketika membaca maulid, ketika pada yang ditulis dalam kitab maulid itu ada mahalul qiyam, orang berdiri? Why? Kenapa? Ya kan? Karena sebagian orang meyakini Nabi Muhammad, ya, bukan masih ada, ya, hadir di tempat itu, ya kan? Cuman hadirnya seperti apa? Itu yang kemudian banyak pendapat. Tapi yang ingin saya sampaikan, ya kan, ingin saya sampaikan bahwasanya tadi intaqala ila rafiqil a'la itu Nabi Muhammad SAW menyaksikan dan mengetahui apa yang sedang kita lakukan dan seluruh umatnya lakukan di dunia, baik sedang baca maulid ataupun enggak. Itu bukan kata saya, itu satu kata Al-Quran, ya kan, surat At-Taubah ayat 103 satu. Kemudian hadis Nabi Muhammad SAW terkait dengan hal itu. Itulah kenapa mestinya kita memiliki apa? Al-haya, rasa malu. Kalau mengaku sebagai umat Nabi Muhammad SAW dengan berbagai kondisinya, kemudian melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan ajaran Nabi Muhammad, harusnya malu. Oleh karena itu dalam hadis dikatakan al-haya'u syu'batun minal iman. Rasa malu itu sebagian daripada rasa iman. Kenapa ada pelakor? Ya karena dia nggak punya malu, ya kan? Kenapa ada korupsi, ada koruptor, ya kan? Ketika dia korupsi itu sudah nggak malu, nanti malunya kalau pas ketangkap, ya kan? Untuk nutupin malunya dia pakai peci, pasti sidang, ya kan? Kemudian pakai baju putih, yang nggak jilbaban tiba-tiba pakai jilbab. Nggak tahu kalau non muslim ya kan? Tapi kalau yang non muslim yang laki-laki juga tetap pakai peci, tapi pecinya hitam kayak saya, ya kan? Nggak berani pakai peci putih, karena kalau peci hitam ini tidak identik sebagai orang Islam. Ini songkok Nusantara namanya, ya kan? Kalau ini baru peci Bahaldi, ya kan? Kalau yang pakai begini, pakai yang kayak Pak Kang Hanan, ya kan? Yang badannya tetap kecil, anaknya gede-gede, ya kan? Berarti berhasil membesarkan anak-anaknya. Ya. Coba kalau berdiri coba samping ayah coba. Saya sampai nggak salaman sama beliau, ya kan? Kehalang sama gedenya anak-anaknya. Nah, kalau pakai yang peci hitam ini belum tentu orang Islam. Kalau di luar, kalau di masjid, insya Allah orang Islam. Ya, makanya saya milih yang hitam biar bisa berkamuflase. Hadirin jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, kita kembalikan tuh ke esensinya. Ya kan, tadi tentang apa? Nabi Muhammad SAW melihat apa yang kita lakukan. Wa qul i'malu fasayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Beramalah kalian karena Allah melihat amal kalian. Nabi Muhammad melihat amal kalian, orang-orang beriman melihat amal kalian. Dalam hadis sebagaimana dikutip oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab Bulughul Maram dalam babul masajid,
sebagaimana juga ditulis oleh Imam Malik dalam Al-Muwatta, sebagaimana juga ditulis oleh, saya ambil yang paling belakang, paling depan, kemudian baru yang tengah-tengah, Imam Bukhari dalam sahihnya, ya kan. Nabi Muhammad SAW bersabda dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, kalau tidak salah riwayat Ibnu Majah, wa qala hadisun sahih, ya, uridat alayya, dinampakkan kepadaku, dipamerkan kepadaku, ujuru a'mali ummati, pahala dari perbuatan umatku, sampai seseorang yang ngelap debu di pojok musolanya diperlihatkan kepada Nabi Muhammad SAW. Walillahi malaikatu sayyar, Allah memiliki malaikat yang suka melakukan sensus, menyensus tuh, ya kan, menyensus. Nah, kemudian hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, puasa Muharram pada akhirnya tetap dilaksanakan oleh orang Islam, tapi memiliki diferensiasi perbedaan, menyelisihi orang Yahudi. Bagaimana kalau cuma puasanya tanggal 10 doang? Apakah kemudian sama dengan orang Yahudi? Enggak. Berdasarkan pemahaman, karena orang Yahudi menghormati Musa, kita melaksanakan perintah dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu asalnya sangat sangat klise ya, klise apa klise ya. Tapi dianjurkan untuk menyelisihi 2 hari. Kalau sampai ulama mengatakan kalau tidak tanggal 9 10 ya 10 11, dengan keutamaannya dihapuskan dosa, ya kan, tahun yang lalu dan tahun yang akan datang. Yang belum dilakukan sudah dihapuskan, sudah diampunin. Berarti boleh melakukan dosa? Enggak boleh, ya. Nah, karena walaupun sudah diampunin. Lalu pelajaran yang paling berharga adalah momentum peringatan tahun Hijriah ini, yang harus benar-benar kita garis bawahi adalah spirit perubahan, semangat perubahan, ya. Karena memang Nabi Muhammad SAW, ya, merubah kondisi manusia dari tidak mengenal Allah jadi kenal Allah. Begitu kenal Allah, kalau dulu dia jahat pada dirinya, jahat pada orang lain, kemudian dia berbuat baik pada dirinya, berbuat baik pada orang lain. Hal itulah kemudian kenapa Nabi Muhammad SAW mengatakan innamal a'malu binniyat. Ini kan hadis yang di dalamnya menyebutkan salah satu tentang hijrah. Innamal a'malu binniyat, ya. Sesungguhnya amal-amal itu dikasih pahala sesuai dengan niatnya. Tadi niatnya ngapain ke sini? Kalau niatnya ngaji, dapat pahala, ya kan? Kalau niatnya pengen cari menantu, insya Allah dapat menantu, ya kan? Ada yang di sini mau cari menantu? Nggak ada yang mau besaran sama cak kanan. Udah ketahuan anaknya bujang-bujang, rajin pergi ke masjid, ya kan? Ini anak-anak bujang nih, masya Allah ya. Coba anak saya udah gadis, sayang anak saya baru kelas 1 SD. Saya telat pak, bu punya anaknya, masya Allah. Biar telat tidak apa-apa daripada tidak sama sekali, gitu kan. Saya itu nikah 12 tahun, ya kan. Ya, katanya pacaran mulu sih, bukan, belum dikasih, ya kan. 12 tahun tuh kalau ustaz-ustaz lain udah kawin lagi tuh. enggak, bukan karena kosong, ya kan, karena memang ada 2 tuh kawin lagi tuh bu. Kalau di suami ibu tuh kayaknya nggak ada 2 nih, 1 bakat 2 nekat, ya kan. Selama laki-laki nggak punya 2 karakter ini, tenang bu, ya kan. Dan itu bisa dipangkas-pangkas ya sama ibu-ibu ya. Ya, biar bakatnya nggak muncul, nekatnya nggak berani, gitu kan. Ya kan, mau saya vasektomi kamu, gitu kan. Ya. Jamaah yang dimuliakan Allah SWT, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amal-amal itu akan dapat pahala sesuai dengan niatnya. Walikulli imri'in ma nawa, dan orang hanya akan mendapatkan apa yang diniatkannya. Oleh karena itu guru-guru kita mewanti-wanti, nawaitunya, ya kan? Nawaitunya, niatnya. Sampai-sampai pas sholat harus
benar-benar ya kan tegak lurus, usolli. Salatnya apa? Ya kan? Tadi saya salat apa tadi? Hah? 2 rakaat atau siapa ya tahu? Ya. Ya siapa yang bilang tahiyatul masjid belum tentu. Kalau tadi saya salat taubat gimana? Siapa yang tahu niatnya saya tadi? Iya, saya dan Allah aja ya kan? Gitu. Makanya Allah dalam agama kita nggak boleh mengasesmen hati orang, nggak boleh nilai hati orang. Kita hanya nilai yang terlihat, kecuali kalau niatnya diperlihatkan, ya kan? Nah, salah satunya tadi untuk menguatkan hati, ya kan? Imam Syafi'i mengatakan, ya kan? Boleh diperdengarkan, ya kan? Boleh diperdengarkan untuk niatkan hati. Boleh jadi saat subuh juga boleh jadi. Ya kan nggak tahu. Karena mungkin ada nih adik-adik nih bangun pagi-pagi belum sholat subuh pergi ke sekolah. Ayo ngaku udah bangunnya kesiangan, ya kan? Nggak sholat subuh kan dosa lagi tuh, ya kan? Kalau kesiangan kebanyakan orang sholat subuh nggak? Kebanyakan enggak. Kalau kebangunnya kesiangan sholatnya ke masjid nggak? Bapak-bapak, malu Pak Ustadz. Ya, kalau ada 2 orang yang sama-sama kesiangan, kira-kira bisa berjamaah nggak? Kesiangannya itu bukan jam 8, ya kan, setengah 6, ya kan? Udah selesai salam-salaman gitu kan? Nah, itu masalah itu kadang-kadang malunya nggak pas itu. Ya, jadi besok kalau ada yang kesiangan nggak usah ditanya ya kesiangan Pak Ustadz. Gitu. Jangan kayak saya 2 pekan sebelumnya ngasih tahu begini, besoknya saya kesiangan. Udah kesiangan ditanyain lagi sama jemaah. Kesiangan Pak Ustadz. Ya kan? Iya kesiangan. Masalah sama lo gitu kan. Itu tadi saya begitu tahu kesiangan itu di depan pintu ngitung saya Pak. Sholat di rumah, di masjid, di rumah, di masjid, di rumah. Ngitung saya manusia biasa kan. Ya tadinya malu juga. Kemarin terlanjur mengarahkan jamaah kalau kesiangan sholatnya ke masjid, ke masjid lah gitu. Terus sambil di masjid pas jamaah keluar lagi, nanya lagi, Masya Allah. Tapi nggak apa-apa, ya kan? Tetap pergi ke masjid karena setiap langkahnya tetap dapat pahala. Itu semangat perubahan. Kalau kemarin kalau bangun kesiatan pada kagak salat subuh tong, ya kan? Tetap sholat subuh berubah, ya kan? Besok lagi dirubah lagi gimana? Kalau kemarin kesiangan berusaha untuk nggak kesiangan. Kenapa kesiangan? Main ML mulu kan? Mobile Legend aja mainannya. Ya kemarin yang dapat poin bagus, duitnya banyak gitu kan? Enggak. Apa lagi? FF aja mainannya. Kesiangan kurangin. Tidur jam 11 ngapain? Anak kecil bocil kayak kamu tidur jam 11 ngapain? Ya kan? Sekolah aja Pak, ya kan? Asik aja tuh lihat TikTok ya kan? Apa sih? Bah gitu aja. Apa sih? Yang gini. Semua gaya-gaya di TikTok diikutin. Sehingga apa? Kesiangan. Setelah peringatan tahun baru Islam, karena semangat daripada hijrah adalah perubahan, mulailah berubah. Dan berubah itu sebuah kelaziman, ya kan? Saya itu ngapa-ngapain, gak ngapa-ngapain, ya kan? Pasti tambah tua, ya kan? Mau di rumah aja, besok tambah tua. Mau ke masjid, besok juga tambah tua. Karena perubahan mesti. Ada sih satu tempat yang membuat kita enggak tambah tua. Jangan tinggal di mana matahari dan rembulan terbit, ya kan? Karena yang membuat seseorang di antara kita menjadi tua karena besok matahari terbit, tenggelam, terbit, tenggelam, terbit, tenggelam. Makanya jadi tua, ya enggak? Kenapa ada ulang tahun? Karena gara-gara itu. Kalau di mana tempatnya supaya enggak jadi tua? Tinggal di langit 31 no, kayak Nabi Isa. Ya. Nabi Isa kan tinggal di langit tuh. Dia kan diangkat sama Allah SWT ke langit. Diangkat umur 33 tahun. Besok nih, kalau perangnya jadi nih, Nabi Isa kan akan turun tuh. Tempatnya udah dikasih tahu. Waktunya udah dikasih tahu, ya kan? Akan turun di Masjid Kubah Putih. Ya kan, di waktu akan dilaksanakan sholat subuh. Dan beliau akan ikut sholat subuh.
Kata Imam Mahdi, monggo jenengan ngimami ummatan, ya kan? Jangan. Saya diutus bukan sebagai nabi, tapi untuk mengikutin. Ya. Kira-kira Nabi Isa pas turun besok umurnya berapa? Udah dikasih tahu tadi ya. Coba bayangin kalau misalnya umurnya nambah, ya kan? Pasti umurnya 2025 tahun tuh kalau besok terjadi perang tuh. Itu lampir kalah tua tuh. Ya kan? Tuanya kayak apa coba? Ya kan? Tapi karena ini aja tuh namanya analogi saya, kayaknya sih nggak tua gitu. Itu gara-gara jamaahnya ada yang nanya kan, Ustadz nanti Nabi Isa pas turun umurnya berapa? Waduh, kan nggak ada ayatnya, kagak ada hadisnya itu bang. Kalau pas turunnya, kalau pas dinaikin ada ayatnya, ada ini, ada hadisnya, ada informasinya. Konon kabarnya diangkat di umur 33 tahun. Turunnya kan kagak kasih tahu, ya kan? Gimana ya kan? Untung saya sertifikasinya IPS Kang. Nah hitung-hitung gimana? Gimana pertanyaannya? Sambil mikir tuh. Saya suruh ngulangi pertanyaannya. Ya, begitu pertanyaan selesai, wah iya karena berada di luar peredaran bulan dan matahari, saya bilang nampaknya umurnya masih 33. Kok bisa? Kan beliau hidup di tempat yang matahari tidak terbit dan tenggelam. Udah alhamdulillah puas dia. Makanya saya ceritakan di sini jawaban. Ya kan? Ya, cocok ya, logika kan? Bukan cocok logika. Nah, karena peringatan tahun baru Islam spiritnya, semangatnya adalah perubahan. Ayo kita mulai berubah. Ya. Kenapa? Karena ada satu riwayat. Man kana yaumuhu ka'amsihi fahuwa khasirun. Siapa yang hari besok sama seperti hari ini, besok hari ini pengajian, besok pengajian lagi, khasirun. Karena setelah pengajian harusnya melaksanakan apa yang didengar di pengajian. Jangan hari ini ngaji, besok ngaji lagi, besok ngaji lagi, nggak ada perubahan-perubahannya. Ngajinya lagi iya, ya kan? Tapi harus ada sesuatu yang baru yang kita lakukan. Karena Nabi Muhammad SAW menyampaikan, man kana yaumuhu ka'amsi fahuwa khasirun. Siapa yang hari ini sama seperti kemarin, dia khasir, rugi. Ya kan? Ada yang mau rugi? Ya kan? Ya. Nggak ada. Kenapa rugi? Karena hakikatnya kita dan Allah itu jualan, transaksional, ya kan? Kenapa? Itu bukan saya juga yang bilang, wah ngaco ini paham baru nih, masa kita dengan Allah jualan? Lah, Allah sudah menyampaikan di surat At-Taubah ayat 110. Innallaha ashtara, sesungguhnya Allah ishtara yashtari, membeli. Innallaha ashtara minal mu'minina, dari orang-orang beriman, bi anna lahumul jannah, mereka akan dikasih surga. Kalau apa? Kalau bertransaksi bi amwalihim wa anfusihim, dengan harta dan jiwa mereka. Dengan harta dan jiwa mereka. Karena harta dan jiwa itu miliknya secara sah, secara mutlak. Ya kan? Walaupun kata Ariel Noah, separuh nafasku, ya kan? Ya. Enggak, ya tetap full dia bernafasnya, enggak separuh-separuh, ya kan? Belahan jiwa alah pret, ya kan? Sigara nyawa orang mesti garwo, ya kan? Meninggal ya say goodbye, ya kan? Hartanya bagi-bagiin, kan begitu? Emang secinta-cintanya, jangankan sampai yang suka batuk-batuk kong, ya kan? Yang nggak batuk-batuk aja itu, misalnya Sultan Andara meninggal misalnya. Siapa Sultan Andara? Wih, emang Nagita Slavina mau ngikut? 40 hari aja misalnya, kagak mau. Ya, kagak ada yang mau, ya kan? Karena hakikatnya nyawa itu milik sendiri, harta milik sendiri. Kalau kemudian sampai dapat harta dari suami, sampai itu nafkah, ya kan? Nafkah ada nomenklaturnya. Ya kan? Harus digunakan sesuai dengan ketentuan nafkah.
Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Itu supaya tidak rugi, maka kita harus setahap bertumbuh walaupun cuma 1 milisenti. Kalau kemarin baca subhanallahnya 100 kali, besok ya 100 setengah lah gitu. Enggak jadi gitu kan. Udah nambah tuh. Ya jangan gitu amat, perhitungan amat, Allah aja enggak perhitungan ya kan. Ya tambahlah jadi 101 gitu kan. Kenapa perlu begitu? Biar tidak keamsihi. Kalau kemarin yang ditolong cuma 1 orang ya kan, kemudian tolong 1,5 orang ya kan. Kan bisa jadi begitu. Pokoknya bertumbuh, nggak boleh sama. Kalau sama rugi. Kalau lebih buruk cilaka. Wa man kana yaumuhu aqabahu min amsi atau syarrun min amsihi, lebih buruk dari hari kemarin, fahuwa halikun, maka dia cilaka. Ya kan? Cilaka. Orang yang celaka itu kenapa? Kapan seseorang itu mendapatkan kecelakaan? Ya kan? Kalau dia tabrakan ya kan dengan motor orang lain, bukan. Kalau dia menabrak perintah Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia dimasukkan ke dalam neraka, itulah cilaka. Ya kan? Enggak pakai 12. Kenapa cilaka 12? Ya karena itu artinya tiap bulan celaka. Karena 1 tahunnya cuma 12, kecuali PNS. Ada cilaka 13, ada cilaka 14. Kalau yang bukan PNS cilakanya cuma 12. Masuk? Itu baru cocok logi itu. Saya yang nanya sendiri, saya jawab sendiri. Susah juga itu jawabnya kalau enggak agak-agak pinter dikit gitu. Dikit, yang banyak sebelah sini. Nah, cilaka, orang kalau masuk neraka dia adalah celaka. Kenapa? Sampai orang-orang kafir itu nanti pas masuk neraka mengatakan, ya laitani kuntu turaba. Duhai seandainya aku menjadi debu saja, karena nggak ada debu yang masuk neraka. Ya kan? Kalau boleh jadi yang masuk neraka tuh hanya 2 golongan. Manusia sama jin doang, ya kan? Yang masuk surga juga sama, ya kan? Hanya manusia dan jin saja. Kan ada Pak, ya, anjing yang masuk surga Pak, anjingnya Ashabul Kahfi, ya kan? Terus kamu sampai mau melihara anjing gitu, terus sampai jadi Ashabul Kahfi kan enggak? Ya kan? Orang kita itu kalau ada tetangga, maaf ya, punya anjing aja kita minimal khawatir kalau depan rumahnya kan. Ya, minimal diteriakin tuh, gitu kan, masa kurang persis, ya kan, diteriakin kan, ya, gitu. Nah, itu ketika dia masuk neraka, ya laitani kuntu turaba. Wa man kana yaumuhu khairun min amsihi, barang siapa yang harinya lebih baik daripada hari yang lalu, fahuwa rabihun, maka dialah orang yang beruntung. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tidak serta-merta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu mendapatkan atau berhijrah itu enggak serta-merta. Ada perjalanan panjang yang dilalui oleh beliau. Untuk orang menjadi berubah juga tidak serta-merta. Jangan membayangkan Anda hari ini dengan orang yang baru Anda lihat. Jangan ngebandingin kita. Untuk perasaan saya dulu nggak gitu deh dengan anak kita. Enggak. Karena setiap orang butuh proses untuk berubah, ya kan? Tapi kalau yang nggak mau berproses, itulah yang kemudian disebut dengan khasir. Mulanya apa? Tadi niat, motivasi. Innamal a'malu binniyat. Lalu Nabi Muhammad SAW mencontohkan, faman kanat hijratuhu, barang siapa yang hijrahnya ilallahi wa rasulihi, untuk mendapatkan pahala dari Allah dan mengikuti perintah nabinya, ya, fa hijratuhu ila ma hajara ilaih, maka dia akan mendapatkan pahala dari Allah dan kecintaan dari nabinya. Ilang maning nih.
Sengaja ya? Enggak. Masa nggak sengaja? Ya sengaja nih ngasihin ya kan? Nggak sengaja nih, lupa gitu. Kayak stand up komedi saya. Kalau nggak gitu pasti mau pada pulang kan? Iya. Udah dimakan dulu dah kuenya. Nah, ini dipajangin doang nih makan. Kalau saya kan nggak mungkin Pak Haji sambil makan. Saya take away aja. Iya kan? Ini kan coba gimana mungkin saya sambil menikmatin ini ada beginian. Gimana? Kan nggak mungkin saya sambil ya gini. Kalau sampai kan sambil dengerin bisa sambil ya kan nganyem. Apa itu? Ya, dinikmatin tafadhol. Kalau yang belum dapat boleh ambil ini. Kalau udah habis ya alhamdulillah, ya kan. Nah, teman-teman, tadi contoh hijrah ada hanya satu contoh, ya kan? Sebagai momentum. Itu kenapa kemudian kata peristiwa hijrah itu diambil jadi momentum untuk di dalam Islam sebagai penanggalan dalam sejarahnya, ya kan, karena ada perubahan. Apa yang menjadi esensial dari peristiwa hijrah? Ilallahi wa rasulihi. Karena ingin mendapatkan ridho dari Allah dan cinta kepada nabinya. Segala perbuatan kita kalau diniatkan karena ingin mendapatkan keridhaan dari Allah dan mendapatkan cinta dari Rasulullah, maka itu semua jenis ibadah, ya kan? Walaupun sepertinya sesuatu yang bersifat duniawi. Ingat dalam satu penjelasan yang disampaikan oleh Imam Nawawi Al-Bantani, ya kan? Imam Nawawi Al-Bantani mengilustrasikan itu tentang niat tadi, tentang motivasi tadi yang menjadi alasan suatu amal itu dapat pahala atau tidak. Kam min a'malid dunya tatasawwaru bi amalil akhirah. Kam min a'mal, berapa banyak suatu amalan tatasawwaru bi amalid dunya fa asbahal akhirah, terlihat seperti amalan yang bersifat duniawi, ya kan? Kerja duniawi nggak? Duniawi. Kerja duniawi karena pengen dapat, ya dapat penghasilan. Belum tentu duit sih bu, hasilnya mungkin beras. Pengen kerjanya dalam rangka apa? Mendapatkan apa? Penghasilan duit, ya. Pengen mencari sesuap nasi, makanya dapatnya dikit. Ya kan niatnya saya bekerja untuk mendapatkan sesuap nasi, ya, dapatnya dikit ya sesuap, ya kan? Bilang kerjanya pengen mendapatkan sekarung beras, ya, sekintal beras dalam sekali kerja, gitu kan? Tapi saya tahu kenapa dibilangnya sesuap nasi, karena walaupun ada nasi sebakul di hadapan seseorang, tetap dia masukinnya sesuap, ya kan? Nggak mungkin kan secentong gitu. Itulah kenapa dikatakan sesuap nasi, untuk mengilustrasikan sesuatu yang kecil. Nah, oleh karena itu nampaknya seperti perbuatan dunia. Kata beliau, fa asbaha amalal akhirah, dia menjadi bermetamorfosa menjadi amalan yang mendapatkan pahala di akhirat, li husnin niyah, karena bagusnya, karena kerennya motivasi dan niat yang dia pancangkan pada dirinya, ya. Maka sampai-sampai Nabi Muhammad SAW menyampaikan, sampai sesuatu yang engkau suapkan ke mulut istrimu, yang engkau berikan nafkah kepada istrimu, yang engkau berikan uang belanja untuk istrimu, falakah sedekatun, bagimu mendapatkan sedekah. Bagaimana dengan bayar SPP? Coba bayangin, ya kan? Bayar SPP dapat pahala nggak? Iya, makanya jangan sekolah di negeri biar bayar SPP. Masa saya harus naik merek, ya kan? Ya enggak? Emang siapa di antara orang yang secara rutin tiap bulan, ya kan, hatta itu orang biasa yang ngeluarin uang 300.000 tiap bulan
400.000 tiap bulan secara rutin dikasihin ke orang loh, ya kan? Bayar SPP kan dikasihin ke orang. Bayangkan kalau itu tidak dibayangkan sebagai sedekah, kan nyekolahin anak sedekah untuk anak kita. Tapi kalau kita niatnya hanya bayar SPP, ya udah dapat niat itu. Tapi itu hakikatnya adalah sedekahun jariyatun. Makanya jangan telat bayar SPP-nya. Iya kan? Karena apa? Karena apa? Karena ada gaji orang yang akan dibayar. Ada sesuap nasi yang pengen dibawa pulang sama orang, ya kan? Itu sesuatu yang sederhana yang mungkin kita bahkan, ya kan, nggak ngebayangin kalau itu adalah bernilai akhirat. Karena kesadaran dan motivasi melakukannya yang berbeda. Makanya saya doktrin ke orang tua siswa kami itu, investasi bukan biaya. Membayarkan investasi pendidikan. Kalau investasi, ada yang main investasi nggak di sini? Yang jual beli saham. Kalau pengen dapat bagi hasilnya besar, modalnya kecil bisa nggak? Enggak kan? Kalau investasi kan naruh besar, dapat bagian besar, itu namanya nisbah, ya kan? Hanya teori kapitalisme yang mengatakan, ya kan, dengan modal sekecil-kecilnya dapatkan untung sebesar-besarnya. Itu udah nggak mungkin ya. Wong yang modalnya besar aja belum tentu dapat untung besar, ya kan? Dalam kapitalisme kenapa mungkin, ya kan? Ini supaya berubah nih, ya kan? Kenapa dalam kapitalisme modal sekecil-kecilnya dapat untung sebesar-besar? Karena ada riba di dalamnya, ya kan? Ada riba tuh, ada penggelembungan, ya kan? Ada penggelembungan, makanya hasilnya besar. Jangankan bank yang gede, ya kan, bank emok aja itu ada di sini. Orangnya datang, ya, nasabahnya yang datang ya. Itu modalnya kecil, baliknya gede gak? Ya, karena ada penggelembungan, ada riba. Dan apakah Anda tahu dosa perumpamaan dosa orang yang berinteraksi dengan riba itu sekecil-kecilnya dosa itu seperti seseorang berzina dengan ibunya. Sang kuryang aja nggak jadi, dikutuk jadi tangkuban perahu. Kalau sampai waktu itu sang kuryang jadi, ya kan, nikahin Dewi Sumbing, mungkin yang terjadi bukan tangkuban perahu, lebih dahsyat daripada itu. Ya, makanya yang masih berinteraksi dengan riba, katakan no pada riba, ya kan? Itu apa? Spirit perubahan. Sesuatu yang sepertinya sederhana bisa bernilai akhirat li husnin niyah, ya kan? Li husnin niyah. 5 menit lagi, alhamdulillah. Emang itu yang dari tadi aku tungguin. Ini kapan rantai selesainya ya? Lalu kata Rasulullah SAW tentang hijrah, wa man kanat hijratuhu lid-dunya, yang sebarang siapa yang hijrahnya beramalnya karena ingin mendapatkan keuntungan dunia, awim ro'atin yankihuha, atau karena ingin menikahi seorang wanita, fahijratuhu ila ma hajara ilaih, dia hanya akan mendapatkan seperti yang dia niatkan. Remeh nggak? Ya kan? Kalau melakukan sesuatu karena hanya ingin menyenangkan pujaan hatinya, yang keteknya juga baunya luar biasa, ya kan? Yang kalau enggak pakai apa? Itu yang dioles-oles itu apa? Skincare, ya kan? Apa yang miliknya Raffi Ahmad apa namanya? Hah? Ngetes kali ada yang tahu. Saya juga nggak tahu masalahnya. Itu pasti akan keriput, ya kan? Ya. Semenyenangkan wanita, tetap akan ada masa di mana dia ngeselin. Sebaik-baiknya laki-laki,
Ya kan? Seganteng-gantengnya lelaki, ada waktu di mana dia akan membuat kita susah. Yang akan bisa merubah itu semua, yang awalnya sepertinya susah, akan jadi sesuatu yang manis, hanya iman dan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya kan? Karena Bu, ini laki-laki nih Bu, kalau pergi pagi Bu, pergi selamat, balik belum tentu Bu. Apalagi ibu-ibu yang perginya pagi, ya kan? Belum tentu pulang lagi gitu kan. Makanya, ya kan? Semua orang begitu, ya kan? Kalau di pagi hari berangkat kerja, belum tentu siang atau sorenya balik. Jasad dan nyawanya utuh. Makanya barang siapa menemukan masih balik utuh, ya kan, badan dan masih hidup itu, walaupun mungkin perhatiannya berubah, ya kan, karena ada yang lebih seger, ya kan, di luar sana, gitu kan. Tapi ketika dia datang masih utuh, maka rawatlah keutuhan itu agar saling tolong menolong untuk sampai ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Karena nanti di surga udah nggak ada lagi cemburu. Ya kan? Nggak ada lagi cemburu kalau di surga. Udah nggak ada lagi ketek yang bau. Ya kan? Walau nggak ada lagi keringat yang bau, nggak ada lagi air seni yang pesing. Nggak ada makanan yang kemudian jadi feses. Saking indahnya itu, karena itu tetap dimulai dari mana? Dari semangat perubahan. Mengambil apa? Mengambil semangat dari peristiwa hijrahnya Nabi Muhammad SAW, karena ingin merubah kondisi yang pada waktu itu, sehingga menjadikan Islam hari ini dipeluk oleh 1,7 sekitar 1,7 miliar manusia. Dari jumlah manusia itu 7 miliar, ya kan? 7 miliar jumlah manusia di bumi ini, ya kan? Yang masuk Islam berapa? 1,7. Minoritas atau mayoritas? Iya, tapi yang berapa? 5,3 itu terpecah-pecah menjadi berbagai banyak hal. Sehingga orang Islam sampai hari ini, ya kan, sangat ditakuti oleh orang-orang yang tidak menginginkan kebaikan. Makanya di Indonesia, dimanapun orang Islam ingin dipecah-pecah. Agar apa? Agar mereka bisa tetap hidup senang, karena mereka hanya bisa hidup di dunia ini. Mari kita jadikan peringatan tahun baru Islam 1447 46. Oh iya, dari 1046 ke 1047 kan gitu ya. Menjadi momentum untuk mulai perubahan, karena perubahan adalah sebuah kemestian. Kita berubah sesuai dengan keinginan kita, perubahan itu jadi enak. Tapi kalau kita berubah karena kondisi yang memaksa, perubahan itu sangat menyakitkan. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, perubahan mendasar dimulai dari motivasi, semangat ataupun niat. Perbaiki niatnya, insya Allah akan perbaiki hasilnya. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala lindungin kita tetap dalam hidayahnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan suami-suami kita menjadi suami yang bertanggung jawab atas diri kita. Semoga putra-putri kita menjadi anak-anak yang saleh dan salihah. Dan semoga kita semua menjadi hamba Allah yang ingin mendapatkan pahala dari Allah dan cinta dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ala hadhihi niyah wa kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.
Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh zalimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna min khasirin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna min khasirin. Allahumma inna nas'aluka murafaqata Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fil jannah. Allahumma arzuqna wa ahlana ziyaratal masjidil harami hajjan wa umrata. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma ighfir li abaina, Allahumma ighfir li ummahatina, Allahumma ighfir li ajdadina, Allahumma ighfir li jaddatina, Allahumma ighfir li abnaina wa banatina, Allahumma ighfir li talamidina wa talabatina, Allahumma ighfir li asatidina wa masyayikhina wa muallimina wa murabbina ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdhal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah. Allahumma la tada' lana fi maqamina hadha dhanban illa ghafarta wa la daynan illa qadayta wa la maridan illa shafaita wa la jahilan illa 'allamta wa la dhalan illa hadaita wa la hajatan min hawaiji dunya illa anta ala qada'iha. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan inda al maut wa maghfiratan ba'da al maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wa najatan minan nar wal 'afwa 'inda al hisab. Allahumma ansur al-Islam wal muslimin. Allahumma ansur al-Islam wal muslimin. Allahumma ansur man nasara ad-din wa akhdhul man khadala al-mu'minin. Allahumma ansur ikhwanana al-mujahidin wal mustad'afin fi Gaza Palestin. Allahumma ansur ikhwanana al-mujahidin wal mustad'afin fi Gaza Palestin. Allahumma ansur ikhwanana al-mujahidin wal mustad'afin fi Gaza Palestin. Allahumma ansurhum ala a'daihim ya qawiyyu ya matin. Ya Qawiyyu ya Matin, Ya Qawiyyu ya Matin, birahmatika nastaghis. Allahumma inna hadha iqbalu laylik wa idbaru naharik wa aswatu du'atika faghfir lana. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzu bika min su'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin wa billahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah wal afu minkum. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.